Selamat kepada Qingshan. Beribu selamat untuk Qingshan. Xiaoshan akhirnya berkeluarga juga. Terima kasih warga sekalian sudah bersedia datang. Silakan nikmati hidangannya. Mari bersulang. Selamat ya. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah aku katakan bahwa aku sudah pensiun, urusan militer tidak ada hubungannya lagi denganku. Kedepannya, jangan datang lagi mengganggu hidupku. Berhenti. Pensiunan prajurit Daxia bernama Li Qingshan memberi hormat kepada Yang Mulia Ratu. Berdirilah. Apa gerangan tujuan Yang Mulia datang ke kediaman hamba? Pasukan sekutu kali ini berambisi untuk membuat kerajaan Daxia musnah tak bersisa. Mereka bertekad menghancurkan Daxia sepenuhnya. Apa? 8 negara dari wilayah barat bersatu menyerang Daxia? Hamba memohon kepada Marskal Shenwei agar turun gunung dan memimpin perlawanan melawan 8 negara sekutu. Yang Mulia tidak perlu berkata lagi. Ini menyangkut masa depan Daxia. Di saat yang sangat kritis ini, setiap warga negara punya tanggung jawab untuk membela. Izinkan aku meminjam alat tulismu sebentar, Yang Mulia. Cepat jalan. Anggaplah surat ini adalah kehadiranku. Daxia kini sedang berada dalam keadaan bahaya. Ragaku sudah aku baktikan untuk negara, hingga sulit untuk mendampingimu lagi. Takdir memisahkan kita di kehidupan ini. Qingshan baru bisa membalasnya di kehidupan mendatang. Jaga dirimu baik-baik. Qingshan, kamu harus pulang dalam keadaan selamat. Aku dan anak kita akan terus menunggumu, sambil memanjatkan doa untukmu. Serang. Ratu dari Daxia sudah kami kalahkan. Kita menang. Meskipun aku sudah tiada, Daxia masih memiliki ribuan orang sepertiku. Daxia tidak akan pernah kalah. Sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala. Lihat bagaimana aku akan menghabisi Ratu Daxia ini. Setelah bertempur habis-habisan di medan perang, pasukan tak terkalahkan tidak akan pulang sebelum menang. Seluruh prajurit Daxia, ikut aku habisi musuh. Serang. Serbu, serang, serbu, habisi. Tidak menyangka, Dewa Perang Daxia yaitu Li Qingshan begitu mengerikan. Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah meratakan Daxia. Kamu salah. Jika Daxia tidak memilikiku, Li Qingshan, akan tetap ada Song Qingshan atau Zhang Qingshan.
Daxia tidak pernah kekurangan pahlawan untuk melawan penjajah. Sedangkan kalian ditakdirkan hanya untuk mendapatkan kegagalan berkali-kali. Kalau begitu, mari kita tiada bersama. Marsikal, Marsekal, lapor. Marsikal Shenwei telah menyerbu masuk ke pasukan sekutu 8 negara wilayah barat, menghancurkan markas musuh. Daxia menang. Kita menang, kita menang. Kita sudah menang. Kemenangan milik kita. Cepat bantu aku bangun. Aku ingin menyambut sendiri pahlawan berjasa kita. Marsikal, dia... Apa yang terjadi padanya? Saat Marsikal bertarung dengan pemimpin musuh, dia jatuh ke jurang bersama-sama dan sudah tiada demi menuntaskan tugas. Marskal Shenwei telah menyelamatkan situasi yang kritis dan membangkitkan Daxia dari ambang kehancuran. Tuoba Yue serta seluruh rakyat Daxia berterima kasih kepada Marskal Shenwei. Terima kasih, Marsikal Shenwei. Anugerahkan gelar Anumerta untuk Marskal Shenwei Li Qingshan sebagai Adipati Pelindung Negara, dan segera tugaskan orang untuk mencari janda dari Adipati Pelindung Negara, lalu perlakukan dia seperti ibu negara. Dasar wanita tak tahu malu. Sudah sepatutnya kamu dihukum berat. Aku mohon, lepaskan anak ini. Anak ini tidak berdosa. Wih, dasar wanita hina. Saat hamil tanpa suami dulu, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Sudah terlambat untuk memohon. Menjalin hubungan terlarang memang pantas dihukum mati. Tidak tahu tata krama. Masih berani membela anak haram itu? Sungguh tak tahu malu hama. Selamatkan anakku. Dia hampir melahirkan. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Pergilah. Cepat pergi. Nyonya, mengejarlah lebih kuat Nyonya. Berjuanglah sedikit lagi. Nyonya, bayinya sudah lahir. Dia sudah lahir? Sudah lahir. Bayinya laki-laki yang sehat. Sini coba lihat. Aduh. Nyonya, berilah nama untuk anakmu. Aku berharap ayahnya selalu aman dan damai. Ping-an. Jadi panggil saja dia Li Ping-an. Baiklah, nama yang bagus sekali. Ayah, ibu. Beraninya kamu, anak durhaka. Ayah, jangan. Kamu benar-benar berani melahirkan makhluk rendah ini. Ayah, dia bukan anak haram. Dia bernama Li Ping-an. Dia adalah cucu kandungmu sendiri. Kami sama sekali tidak merestuimu menikah dengan Li Qingshan, apalagi mengizinkanmu melahirkan anak ini. Di tubuhnya mengalir darah rakyat jelata dari Li Qingshan. Dia tidak layak jadi cucu keluarga Xiao. Qingshan, dia pergi bertempur di medan perang demi Daxia. Dia adalah pahlawan pembela negara. Di dalam tubuh Ping-an, mengalir darah seorang pahlawan. Keluarga Xiao seharusnya merasa bangga. Masih berani membantah? Kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang juga aku akan melenyapkan anak ini. Jangan. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa hidup tanpa anak ini. Aku mohon padamu. Mulai sekarang, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Dan dia juga bukan cucuku. Ayahmu masih mempertimbangkan ikatan batin ayah dan anak, dia mengampunimu. Tapi keluarga Xiao tidak akan melepaskanmu. Mulai saat ini, kamu dilarang keluar dari kediaman Xiao selangkah pun. Satu lagi, nanti kamu akan menjadi pelayan pribadiku. Sedangkan anak harammu, biarkan dia menggembala domba untuk keluarga Xiao. Kamu dan anakmu itu, mulai sekarang akan menjadi kasta yang paling rendah di antara pelayan keluarga Xiao. Cuci semuanya. Bibi Zhang, aku hanya bertanggung jawab mencuci pakaian Hong Yun, pakaian para pelayan. Bukanlah tanggung jawabku. Apa? Nama nona besar? Apakah pantas pelayan?
Sepertimu, memanggilnya sesuka hati? Sudah 8 tahun, tapi kau masih menganggap dirimu sebagai nona besar. Jika disuruh cuci, ya cuci saja, jangan banyak alasan. Mau berpura-pura sampai kapan? Menurutku kau sama saja dengan anak harammu itu. Ada apa dengan putraku? Ada apa? Orang-orang memanggilnya anak haram, dia tidak terima, lalu berkelahi dengan orang lain. Sekarang dia dihukum dan dikurung di kandang domba. Dia layak mendapatkannya. Jangan. Ping-an, kamu tidak apa-apa. Ibu, Siapa yang mengurung putraku? Di dalam kandang domba ini? Aku yang mengurungnya. Memangnya kenapa? Cepat buka pintunya. Buka. Anak haram seperti putramu ini hanya layak tinggal bersama domba di tempat yang menjijikan seperti ini. Nona muda kedua sudah mengatakannya. Kalian berdua hanyalah kediaman keluarga Xiao kasta terendah dari para pelayan. Kemari, kurung dia di dalam. Lepaskan. ibu, Tidak apa-apa. Ada ibu di sini. Tidak apa-apa. Kalian semua, ambil air. Hari ini kita akan memandikan pasangan ibu dan anak yang hina ini sampai bersih. Teman, tolong beri aku air. Pingan, kamu tidak apa-apa. Qingshan, kamu ada di mana? Kakak, hari ini kita dapat banyak tangkapan buruan lagi. Kakak, kenapa kamu sehebat ini? Sebenarnya dulu apa pekerjaanmu? Semenjak 8 tahun lalu, aku amnesia, dan kamu menyelamatkanku. Tak peduli sekeras apapun aku berusaha mengingatnya. Aku tetap saja tidak bisa ingat. Hasil buruan hari ini seharusnya cukup untuk ditukar dengan beberapa tanaman herbal yang lebih baik untuk ibumu. Kakak, kamu sangat baik padaku dan ibu. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara berterima kasih padamu. Aduh, aku sungguh tidak layak menerimanya. 8 tahun lalu, kamulah yang menyelamatkanku. Hidupku adalah milikmu. Kakak, kamu adalah... Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja. Kakak, kamu baik-baik saja, kakak. Kakak, kamu tidak apa-apa kan, kakak? Kakak, tadi kamu benar-benar membuatku takut. Kakak, kamu mau kemana? Ada hal yang sangat penting yang harus kulakukan. Tian, jaga dirimu dan ibumu baik-baik. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali untuk mencarimu. Ternyata kakak juga ahli bela diri. Kakak, aku akan menunggumu. Sudah 8 tahun. Jinling tetaplah Jinling. Tapi entah bagaimana keadaannya, kabar Hongling sekarang. Saat kita bertemu lagi, apakah dia akan memaafkanku? Dari mana datangnya gembel ini? Pergi dari sini. bos, aku bukan gembel. Aku datang untuk membeli baju. Duh, baunya seperti kotoran domba begini. Masih bilang kalau bukan gembel. Cepat pergi, pergi. Bajuku kotor karena ulah orang lain. Aku ingin membeli 2 pasang pakaian, satu untukku, dan satu lagi untuk ibuku. Menurutku, kamu cuma pura-pura ingin membeli baju, lalu kabur setelah memakainya, kan? Tidak mungkin. Ibuku mengajarkanku untuk tidak mencuri barang orang lain. Gembel kecil, ibumu pasti juga gembel tua. Kalian tidak akan mampu membelinya. Cepat pergi dari sini. Tidak boleh. Ibuku sekarang basah kuyup. Kalau tidak ganti pakaian bersih, dia akan sakit. Cepat pergi. Nak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hei, anak nakal, kamu membuat baju-bajuku jadi kotor. Jelas-jelas, Anda yang mendorong anak ini. Ini adalah kesalahan Anda sendiri. Omong kosong.
Aku lihat gembel kecil inilah yang dengan sengaja menabrak bajuku sampai jatuh. Sekarang bajuku sudah kotor semua, kamu harus ganti rugi. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak ada uang, aku lapor polisi sekarang, biar gembel kecil ini ditangkap dan dihukum. Aku yang akan menggantikannya membayar. Kamu? Baju yang dikotori oleh anak ini tidaklah murah. Harganya $50. Aku tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Jadikan lencana ini sebagai jaminan di tempatmu. Untung besar aku. Lao Zhang, tolong jaga toko sebentar. Aku mau pergi keluar dulu. Nak, cepat antarkan baju ini untuk ibumu. Paman, Baru saja kamu memanggilku apa? maafkan saya. Saya hanya sedang merindukan ayah saya. Nak, di mana ayahmu? Kata ibu, 8 tahun yang lalu, ayah pergi ke medan perang. Sebelum aku lahir, dan sampai sekarang belum kembali. Peperangan 8 tahun lalu sudah lama berakhir. Jika ayah anak ini belum juga kembali, kemungkinan besar dia sudah tiada. Nak, ayahmu itu adalah pahlawan besar yang berjuang demi negara. Pahlawan besar, benarkah? Tapi aku ingin ayah seperti paman, yang bisa muncul saat aku dan ibuku sedang ditindas. Raga telah diserahkan pada negara, sulit untuk kembali pada keluarga. Kasihan sekali keluarga para prajurit ini. Paman punya beberapa koneksi di militer. Paman bisa membantumu mencari tahu keberadaan ayahmu. Apakah kamu tahu siapa nama ayahmu? Nama ayahku adalah... Nak, di mana rumahmu? Sekarang Paman ada urusan yang harus dikerjakan. Paman akan mencarimu nanti. Rumahku ada di kediaman Xiao. Kediaman Xiao? Keluar. Benar, Tuan. Medali emas itu diberikan oleh anak ini kepada saya. Hei bocah, kau sudah habis. Aku membawa medali emas yang kau berikan untuk digadaikan. Dan tak lama kemudian, Tuan prajurit langsung menangkapku. Pasti kau mencuri medali emas ini dari orang hebat, kan? Mencuri? Benda ini sejak awal memang milikku. Tuan prajurit sudah ada di sini. Beraninya kau masih membantah. Tuan prajurit, aku sudah menemukan si pencurinya. Cepat tangkap dia. Tolong lepaskan saya. Jenderal Besar Daxia Liu Feng memberi salam kepada Marsekal Shen Wei atas kembalinya Adipati Pelindung Negara. Selamat datang kembali Marsekal Shen Wei atas kembalinya Adipati Pelindung Negara. Adipati Pelindung Negara? Marskal Besar? Orang ini sangat tidak punya hati. Diduga telah memeras yatim piatu prajurit. Bawa dia pergi dan selidiki secara mendalam. Bawa pergi? Siap. Marskal Besar, ampuni saya. Marskal Besar. Marskal Besar. Liu Feng, kapan aku menjadi Adipati Pelindung Negara? Marsekal, hal ini ceritanya sangat panjang. Izinkan bawahan menjelaskan semuanya secara terperinci. Tidak perlu. 8 tahun yang lalu aku sudah pensiun. Urusan militer sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Jabatan dan gelar, bagiku semua itu hanyalah benda duniawi saja. Sekarang aku hanya ingin menjadi orang biasa. Tapi Adipati Pelindung Negara, gelar ini diberikan oleh Yang Mulia Ratu dan bisa diwariskan selamanya. Tak perlu banyak bicara lagi. Kelak, aku akan menjelaskannya kepada Ratu. Namun sekarang, aku akan menggunakan identitas sebagai Marsekal untuk melakukan satu hal terakhir. Aku ingin menikahi putri sulung keluarga Xiao. Siap, bawahan akan segera mengaturnya. Yang Mulia, ada kabar darurat. Kenapa begitu panik? Di mana tata kramamu? Cepat katakan. Laporan mendesak dari Jenderal Liu Feng, mereka telah menemukan Adipati Pelindung Negara di Jinling. Cinchan, cepat siapkan kereta kuda. Aku harus segera menemuinya. Marsekal Shen Wei, dengan kemuliaan sebagai Adipati Pelindung Negara, kemanapun beliau pergi, bagaikan Ratu Daxia sendiri yang hadir. Menurut hukum Daxia, rakyat jelata yang berani menatapnya bisa saja dihabisi. Hukum yang tidak masuk akal ini, setelah aku bertemu Yang Mulia, pasti akan aku hapuskan.
Marsekal Shenwei dan Adipati Pelindung Negara ini akan meminang putri tertua keluarga kita. Ini kabar baik. Tentu saja, tapi Hongling dia. Kamu terlalu banyak berpikir. Adipati Pelindung Negara memiliki kekuasaan yang luar biasa. Untuk keluarga kecil bangsawan seperti kita, pasti beliau sudah sangat memahaminya. Keluarga-keluarga Xiao kita hanya memiliki satu putri, yaitu Xiao Hongyun. Sebutan putri sulung itu hanyalah kiasan manis semata. Benar yang dikatakan ibu. Ayah, Anda juga jangan terlalu cemas. Mau dilihat dari rupa maupun akhlak, akulah di keluarga-keluarga Xiao kita ini yang menjadi putri terbaik. Tidak seperti wanita rendah itu yang tidak tahu malu. Oh, ayah, aku takut nantinya jika Adipati Pelindung Negara mengetahui bahwa Anda pernah memiliki seorang putri yang hina sepertinya, beliau akan menjadi berjarak denganku. Duhai putriku, kamu tenang saja. Aku akan menjelaskan dengan baik kepada Adipati Pelindung Negara bahwa dia hanyalah salah satu pelayan di kediaman keluarga Xiao kita. Bahkan lebih rendah dari pelayan manapun. Ayah tenang saja, tidak akan ada masalah. Aku sudah merencanakan semuanya. Saat dia ikut bersamaku masuk ke kediaman itu nanti, dengan kerendahan martabatnya, bukankah itu akan membuat putri ini terlihat sangat terhormat? Lagi pula, aku tidak akan membenci seorang kakak yang telah berbuat asusila dan melahirkan anak di luar nikah. Aku berencana mengajaknya ikut masuk ke kediaman Adipati Pelindung Negara untuk menjadi pelayan pribadiku dan melayaniku seumur hidupnya. Mustahil. Aku sudah menikah dengan Qingshan. Sangat tidak mungkin aku menikah dengan Adipati Pelindung Negara. Mimpimu terlalu tinggi. Kamu itu hanya pelengkap mas kawin saja. Jika kamu berani menggoda Adipati Pelindung Negara, aku akan benar-benar menghabisimu. Xiao Hongling, jangan tidak tahu diri. Kamu seharusnya berterima kasih pada Hongyun atas bantuannya padamu. Bantuan? Ibu. Apa kau menganggap membiarkan putri kandungmu menjadi pelayan pendamping adalah sebuah bantuan? Siapa ibumu? 8 tahun sudah, karena memiliki putri sepertimu yang berhubungan dengan pria asing dan melahirkan seorang anak, aku dipermalukan dan dicibir orang selama 8 tahun. Ibu, aku ini putri kandungmu. Diam. Aku tidak punya putri sepertimu. Kamu sama sekali tidak layak menjadi putri keluarga Xiao. Ayah, ayah, bantu aku memohon pada ibu dan adik Xiao. Aku dan Pingan ingin menunggu Qingshan pulang. Ayah. Hongling, sudah 8 tahun? Mengapa kamu masih belum dewasa juga? Mana mungkin Li Qingshan itu bisa kembali? Aku percaya dia pasti kembali. Sudahlah. Peperangan besar itu sudah berakhir 8 tahun lalu. Hingga saat ini, Li Qingshan masih belum kembali. Sepertinya dia sudah lama tiada di medan perang. Bahkan jika dia sudah tiada, aku tetap tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Suamiku hanya ada satu, yaitu Li Qingshan. Beraninya kamu membantah? Li Qingshan tidak akan pernah kembali. Pengawal, pakaikan baju pelayan pendamping padanya sekarang. Jangan, kumohon jangan. Bangun, cepat jalan. Jangan. Lepaskan aku. Ibu, dasar kalian bajingan, lepaskan ibuku. Pingan. Bawa anak haram ini, lemparkan dia keluar gerbang dan habisi dia. Aku tidak mau. Jangan. Ibu. Kakek, jangan sentuh dia. Ibu. Ayah, Pingan adalah cucu kandungmu. Bagaimana bisa ayah membiarkan mereka menghabisinya? Ayah. Kami sudah bersabar menghadapi anak haram ini selama 8 tahun. Jika Adipati Pelindung Negara sampai tahu bahwa keluarga Xiao kami memiliki skandal yang memalukan ini, pernikahan ini bisa gagal total. Anak haram ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan lakukan itu. Panglima, mengapa tidak membiarkan saya melapor pada kediaman keluarga Xiao lebih dulu agar mereka bisa menyambut kita? Aku datang untuk memohon pengampunan. Hongling, bisakah kau memaafkanku? Sanggupkah kau menerimaku kembali? Dasar anak haram. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Ayahmu itu hanyalah seorang prajurit rendah. Tidak. Ada yang bilang kalau ayahku adalah seorang pahlawan pelindung negara. Pahlawan katamu? Ayahmu sudah lama mati. Sekarang aku akan mengirimmu ke sana untuk menyusulnya. Pahlawan, ayahmu saja sudah tiada. Sekarang aku akan mengirimmu menyusulnya. Kenapa tidak bisa dilepaskan? Lepaskan. Anak ini, kesalahan apa sebenarnya yang dia perbuat? Sampai-sampai kalian tega bertindak sekejam ini untuk menghabisinya? Anda berani ikut campur urusan kediaman Xiao? Anda.
Bocah, Anda sedang dalam masalah besar. Kalianlah yang sedang dalam masalah. Kalian tahu siapa beliau? Aku tidak peduli siapa dia. Kediaman Xiao adalah keluarga seorang markis. Di Jinling, saat keluarga Xiao bertindak, tidak ada yang berani ikut campur. Hari ini, aku akan membuat kalian menemani anak haram ini. Pergi untuk selamanya. Saudara, serang. Habisi mereka. Hanya seorang pelayan kediaman Markis, tapi berani sekali meremehkan hidup seseorang. Seharusnya nyawamu digunakan untuk ditukar dengan para prajurit yang telah gugur di medan perang. Saya mohon kepada Anda, selamatkanlah ibu saya. Mereka memaksa ibu saya untuk menikah. Ibumu hanyalah wanita rendah. Dia hanya bisa mengikuti nona muda kami sebagai selir pelengkap untuk pelindung negara. Bocah, apa Anda takut sekarang? Keluarga Xiao kami akan segera meraih kejayaan. Nona muda kami akan segera menjadi nyonya pelindung negara, dan kami akan menjadi pelayan kediaman Adipati. Pengawal, tangkap mereka. Buang dia ke perbatasan untuk menjadi tentara paksa. Kalian tidak akan berani. Coba saja kalau berani. Begitu Tuan Pelindung Negara datang nanti, aku akan membuat kalian menderita akibat perbuatan ini. Beliaulah sang pelindung negara. Apa? Ini? Saya salah. Saya mengaku bersalah. Saya telah berani menghina Tuan Pelindung Negara. Saya benar-benar buta karena kesombongan. Mohon ampuni hamba. Pengawal, seret dia keluar. Saya mengaku salah. Saya benar-benar salah. Tuan, maafkan hamba bersalah. Tuan. Nak, siapa nama ibumu? Aku sekarang akan membawamu menemui ibumu untuk menjernihkan segalanya. Nama ibu saya adalah Xiao Hongling. Apa katamu? Katakan, Xiao Hongling adalah ibumu? Lalu siapa namamu? Li Pingan. Ibu pernah bilang padaku, ayah berada di medan perang yang sangat berbahaya. Dia memberiku nama ini, berharap ayah bisa pulang dengan selamat. Aku sudah pulang. Ayahmu sudah pulang dengan selamat. Ayah, apa Anda benar-benar ayahku? Hormat saya kepada Tuan Muda. Hormat kami kepada Tuan Muda. Ayo, ayah akan membawamu menyelamatkan ibu. Cepat pakaikan dia pakaian pelayan pengiring sekarang. Lepaskan aku. Kulitnya terasa sangat halus. Satu kata, mulus. Lagi pula dia dulunya adalah nona muda. Tutup mulut kalian. Nona muda? Mulai sekarang ingatlah, nona muda keluarga Xiao hanyalah aku, Xiao Hongyun seorang. Sedangkan dia, Xiao Hongling, hanyalah seorang wanita, tak tahu malu, yang berhubungan dengan pria asing, dan melahirkan anak haram. Apa kalian sudah ingat kata-kata nona muda tadi? Jika Adipati Pelindung Negara datang, dan ada yang berani membocorkannya, aku akan memberimu hukuman berat. Kami ingat, kami ingat. Kami ingat. Enyahlah. Aku bukan wanita rendah, aku bukan wanita rendah. Aku adalah putri sulung keluarga Xiao. Suamiku bukan pria sembarangan, dia adalah Li Qingshan. Salah, bicara lagi. Aku bukan wanita rendah, aku adalah putri sulung keluarga Xiao. Ulangi lagi. Suamiku adalah Li Qingshan. Benar-benar tidak bisa diatur. Hari ini, meskipun Li Qingshan datang, kamu tetap harus menjadi pelayan pengiring, Adipati Pelindung Negara. Hongling, sudah 8 tahun. Li Qingshan sampai sekarang pun belum kembali. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Lagi pula kalian berdua memang belum resmi menikah. Aku dengar, Li Qingshan itu pada malam pernikahanmu, pergi bersama wanita lain, dan melarikan diri dengan menunggang kuda. Mungkin saja, dia sama sekali tidak pergi ke medan perang. Dia hanya menginginkan tubuhmu, dan sebenarnya sudah punya keluarga lain di luar sana. Tidak mungkin. Qingshan adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Bahkan jika dia kembali, apa menurutmu aku akan membiarkannya masuk ke keluarga Xiao? Seorang tentara rendahan, hanya pantas menjadi penjaga rumah bagi keluarga kediaman Xiao kita, mengerti? Sedari awal aku sudah tidak setuju kalian berdua menjalin hubungan. Kamu adalah putri sulung keluarga kediaman Xiao. Kamu seharusnya menikah dengan jenderal, atau bahkan 4 jenderal dewa di bawah-bawahan Marsekal Shen Wei.
jenderal dan tentara. Tidak ada bedanya. Bukankah mereka semua sama-sama istri dari seorang pahlawan? Beraninya membantah? Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku rasa pandanganmu saat ini memang sangat serasi. Dengan Li Qingshan, kalian berdua sama-sama punya pandangan kelas bawahan. Seorang jenderal memiliki kekuasaan besar yang disegani semua orang dan bisa bertemu dengan Ratu Daxia. Memangnya Li Qingshan bisa? Aku pernah mendengar Qingshan berkata, Yang Mulia Permaisuri sangat menyayangi rakyat dan pasukannya. Tidak peduli jenderal ataupun tentara, beliau tidak pernah membeda-bedakannya. Setiap orang yang berjuang demi negara. Li Qingshan itu, dia hanya mencari-cari alasan untuk menutupi status tentaranya yang rendah. Status tentara sama sekali tidak rendah. Diam. Beraninya kamu membantah calon Nyonya Adipati Pelindung Negara di masa depan? Marskal Shen Wei dan Adipati Pelindung Negara tiba. Marskal Sakti Adipati Pelindung Negara telah tiba. Selamat datang, Adipati Pelindung Negara. Selamat datang, Adipati Pelindung Negara. Bagaimana cara kalian bekerja? Adipati Pelindung Negara sudah tiba. Mengapa tidak memberitahu lebih awal? Jika ada pemberitahuan lebih awal, bagaimana aku bisa melihat pemandangan ini? Cepat tarik pelayan pendamping ini berdiri, sungguh memalukan. Baru saja kami sedang mendisiplinkan pelayan pendamping ini. Maaf jika ini membuat Tuan tidak nyaman. Katakan, dia adalah pelayan pendamping. Benar? Wanita ini menjadi pelayan putri? Saya sudah 8 tahun. Dia sangat paham keseharian putri saya. Maka dari itu, saya mengaturnya sebagai pelayan pendamping untuk menikah bersama Tuan. Pelayan selama 8 tahun? Bukankah dia putri tertua keluarga Xiao? Adipati Pelindung Negara rupanya sudah tahu tentang skandal memalukan keluarga kita. Pasti begitu. Terlebih lagi, Adipati Pelindung Negara sangat peduli. Bagaimana cara kita menanganinya? Cepat buat pernyataan untuk menjauhkan diri. Sejujurnya, wanita hina ini sudah didegradasi oleh kediaman Xiao menjadi seorang pembantu. Karena 8 tahun lalu, dia telah dinodai oleh seorang prajurit rendahan, bahkan melahirkan anak haram. Seperti sampah kecil ini. Bagaimana kalian bekerja? Bukankah aku sudah bilang untuk buat dia tiada? Tahukah Anda, siapa ayah dari anak ini sebenarnya? Bicara soal ayah anak ini, saya benar-benar murka. Padahal kami sudah mempersiapkan seorang putri untuk menikah dengan jenderal, malah dikotori oleh seorang prajurit tak berguna itu. Kesalahan dari langit masih bisa diampuni, tapi dosa karena perbuatan sendiri tidak bisa dimaafkan. Benar sekali. Perkataan Tuan benar adanya. Saya mohon kepada Tuan untuk menyerahkan anak haram ini. Biar pihak kediaman Xiao yang menanganinya sendiri. Ayah, aku takut. Selamatkan aku dan ibu. Sampah kecil? Berani-beraninya menganggap Adipati Pelindung Negara sebagai ayahmu? Benar-benar anak haram yang tidak punya tata krama? Pengawal, seret sampah kecil ini keluar dari sini, beri dia perhitungan yang keras, dan lempar dari kediaman Xiao. Jangan sampai mengotori pakaian yang mulia Adipati Pelindung Negara. Liu Feng, Hamba laksanakan perintah. bawa anak itu pergi dari sini. Aku tidak ingin anak ini melihat kekerasan. Cepat bawa. Jangan. Bawa anak itu keluar dari hadapanku. Awalnya anak haram ini seharusnya sebelum Adipati Pelindung Negara datang sudah kami bereskan. Tapi ternyata sampai sekarang masih membuat Adipati Pelindung Negara turun tangan sendiri. Ini murni karena keluarga Xiao kurang teliti. Kami sangat kurang teliti. Kelak kita akan menjadi satu keluarga, seluruh kediaman Xiao akan mematuhi perintah Adipati Pelindung Negara. Jangan sakiti anakku. Kembalikan anakku padaku. Suamiku sudah bicara. Hari ini siapapun tak akan bisa menyelamatkan anak harammu. Suamimu? Maafkan saya karena kurang sopan. Lagi pula saya dengan Adipati Pelindung Negara memang belum resmi menikah, jadi belum dianggap sebagai suami istri. Begitu Adipati Pelindung Negara tiba di kediaman Xiao, bukan saja tidak mempermasalahkan hinaannya kediaman Xiao di masa lalu, bahkan masih bersedia turun tangan untuk membereskan anak haram keluarga Xiao ini benar-benar membuktikan bahwa Anda sudah menganggap kami seperti keluarga sendiri. Hong Yun, tunggu apa lagi? Cepat pergi ganti baju. Jangan biarkan Adipati Pelindung Negara menunggu terlalu lama. Baik, Ibu. Cepat bangun, temani aku menyiapkan perlengkapan pengantin. Apa kamu mau membiarkan Tuan Adipati Penjaga Negara menunggumu terus? Hong Yun, aku mohon, mengingat hubungan saudari kita dulu, tolong bantu bicarakan dengan suamimu untuk melepaskan anakku. Lepaskan. Aku adalah nona muda keluarga Xiao, sedangkan kamu hanyalah pelayan rendah yang tak tahu malu. Tuan-tuan, saya mohon pada Anda, lepaskan anak saya, pinganku. Masih harus menunggu suamiku pulang agar bisa berkumpul lagi. Saya mohon padamu,
saya sangat memohon. Jangan khawatir. Selama ada aku di sini, selamanya tidak akan ada yang berani menyentuh seujung rambutnya pun. Dasar rendahan, beraninya kamu mencoba menggoda Adipati Pelindung Negara. Pengawal, seret Xiao Hongling keluar sekarang juga. Lalu hukum tangan yang telah menyentuh Adipati Pelindung Negara itu, buat dia menderita. Kita lihat siapa yang berani melakukannya. Tuan, Tuan jangan sampai terpedaya oleh wanita rendahan ini. Dia hanyalah wanita yang tidak tahu malu, suka menggoda laki-laki lain, dan melahirkan anak di luar nikah. Lancang. Mohon ampuni kelancangan saya, Tuan. Jika Adipati Pelindung Negara memang menyukai wanita tak tahu malu ini, maka kami akan membiarkannya menjadi selir dan menikah dengan Tuan. Ibu, kenapa dia bisa menjadi selir? Diam. Bagaimanapun juga, setelah ini kamu sebagai istri sah, harus bersama dengan Xiao Hongling. Melayani Tuan Adipati Pelindung Negara dengan baik. Aku tidak mau. Ayah, 8 tahun lalu, seharusnya ayah sudah membuat anak haramnya tiada, agar dia dan anaknya itu tiada bersama-sama. Apa katamu? Tutup mulutmu. 8 tahun lalu, seandainya kamu, kakak, bukan karena telah dihina oleh prajurit busuk itu, maka hari ini kamu, kakak, sudah menjadi istri sah. Apa kalian tahu siapa prajurit yang kalian hina itu? Siapa lagi memangnya? Li Qingshan itu hanyalah rakyat rendahan yang seumur hidupnya tidak akan pernah bisa menjadi orang terpandang. Kamu salah. Setiap prajurit yang rela mengorbankan nyawanya demi Daxia, semuanya patut dihormati. Setiap prajurit yang bertempur demi negara, mereka semua adalah pahlawan. Qingshan, kalian para prajurit, setiap hari mempertaruhkan nyawa, apakah semua itu sepadan? Setiap kali berhasil memukul mundur musuh, rakyat Daxia akan menjadi sedikit lebih aman. Demi itu kami rela melepaskan segalanya, bahkan bertempur sampai titik darah penghabisan, tanpa penyesalan sedikit pun. Oleh karena itu, setiap prajurit yang rela mengorbankan nyawa demi Daxia, semuanya patut dihormati. Setiap prajurit yang bertempur demi negara, mereka semua adalah pahlawan. Siapa orang ini? Kenapa aku merasa begitu mengenalnya? Maafkan saya. Saya mohon kepada Adipati Pelindung Negara, lepaskan wanita ini. Saya sudah memiliki suami, jadi saya tidak bisa menikah dengan Adipati Pelindung Negara. Diam kamu. Merupakan keberuntungan bagimu bahwa Adipati Pelindung Negara menyukaimu dan tidak menolakmu. Itu adalah berkatmu. Segala berkat dalam hidupku hanyalah karena menikah dengan suami saya, Li Qingshan. Jika kamu ingin memaksaku untuk menurut, itu tidak mungkin terjadi. Xiao Hongling, kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Jika hari ini sampai membuat Adipati Pelindung Negara tidak senang, seluruh keluarga kita akan menanggung masalah besar. Xiao Hongling, hari ini kamu bersikap terhadap suami saya, Adipati Pelindung Negara, dengan sangat tidak sopan. Sekarang juga kamu harus bersujud dan meminta maaf kepadanya. Hari ini, siapapun yang menyinggung istri saya, harus bersujud dan memohon maaf kepadanya. Hamba laksanakan perintah? Jika dengan bersujud bisa menebus kesalahan ini, maka aku akan bersujud. Bersujudlah 100 kali. Jika aku belum merasa puas, maka kamu harus terus bersujud. Yang harus bersujud bukanlah kamu, melainkan mereka. Suami, apa yang kamu lakukan? Aku bukan suamimu. Kalian menghina istriku, Xiao Hongling. Yang seharusnya berlutut dan bersujud adalah kalian. Lau Xiao, apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu? Aku mengerti. Ternyata Tuan Adipati Pelindung Negara ini awalnya ingin menikahi Hong Yun. Tapi begitu melihat Hongling, dia langsung jatuh cinta dan akhirnya berubah pikiran. Tuan Adipati Pelindung Negara, bagaimana kalau begini? Anda menikahi Hongling sebagai istri utama, dan Hong Yun menjadi selir Anda. Apakah boleh begitu? Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Aku adalah satu-satunya putri milikmu, sedangkan Xiao Hongling itu hanyalah seorang wanita rendahan. Diam. Hongling adalah kakak kandung milikmu, dan dia adalah putri sulung dari kediaman Xiao kita. Tuan Adipati Pelindung Negara, suamiku adalah Li Qingshan, dan itu tidak akan pernah berubah selamanya. Jika Anda menggunakan keluargaku untuk memaksaku menyerah, aku lebih baik tiada daripada harus patuh. Li Qingshan telah menelantarkan anak dan istrinya. Ternyata kamu masih begitu merindukannya. Dan tetap setia seperti ini? Qingshan tidak menelantarkanku. Dia hanya pergi sementara untuk berperang demi negara. Dia juga tidak membuang anaknya, karena itu semua terjadi sebelum aku sempat memberitahunya. Bahkan jika aku memberitahunya, aku akan tetap membiarkannya pergi untuk berjuang demi negara kita. Sebagai sebuah bangsa,
Tidak ada keluarga tanpa adanya negara. King Shan. Qing Shan. Kalian para prajurit, sebenarnya apa tujuan kalian berjuang? Tentu saja demi berjuang untuk negara. Tetapi di tempat seperti Jinling ini, tidak ada peperangan, jadi berjuang untuk negara, rasanya sangat jauh dari kehidupan kami. Yang disebut negara adalah adanya negara baru, ada keluarga. Keluarga terdiri dari dirimu dan aku, Jinling terdiri dari banyak keluarga, dan negara terdiri dari banyak wilayah seperti Jinling. Jika negara sudah tidak ada, maka keluarga pun akan hancur. Negara dan keluarga. Tidak ada keluarga jika tidak ada negara. Hongling, putri ayah tersayang, cepatlah mewakili ayahmu ini untuk memohon pada Tuan Adipati Pelindung Negara. Ayo cepatlah. Benar sekali. Putri, segeralah jelaskan kepada Tuan Adipati Pelindung Negara, beri penjelasan yang jelas, bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Kak, aku bersedia menjadi selir. Sudah aku katakan, seumur hidupku, aku tidak akan pernah menikah dengan pria lain selain Qing Shan. Xiao Hongling, Li Qingshan telah membuatmu menderita seperti ini, tapi kamu, sebenarnya kenapa kamu masih seperti itu? Yang membuatku menderita seperti ini, bukanlah Qing Shan, melainkan kalian semua. Orang yang membuatku menderita seperti ini, bukanlah Qing Shan, melainkan kalian. Putriku, makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Siapa yang, saat aku sedang mengandung, memasukkanku ke dalam kerangkeng babi? Siapa yang membuat bayi dalam kandunganku hampir saja hilang? Itu karena kamu mengandung anak dari Li Qingshan, si sampah yang hina itu. Aku juga melakukannya sesuai aturan dari Jinling saja. Tapi aku adalah putrimu sendiri. Anak yang aku kandung ini adalah cucu kandungmu sendiri. Dan siapa juga yang setiap hari menghasut para pelayan untuk menyiksaku dengan berbagai cara? Bahkan orang yang selama ini sangat baik padaku, yaitu Bibi Zhang, pun sampai berkata kasar padaku. Mereka hanyalah sekelompok pelayan, mana aku tahu, saat di depan mereka hanya bicara sedikit, ternyata mereka benar-benar melakukannya. Tapi ibu adalah nyonya besar di keluarga Xiao. Siapa yang berani tidak mematuhi ibu? Terakhir, kepada saudara perempuan yang tumbuh besar bersamaku, ayah malah menyuruh Pingan untuk mengurus domba, bahkan membiarkan para pelayan memperlakukan Pingan layaknya seorang pesuruh. Meskipun kelakuan mereka sangat buruk, tapi mereka tetaplah keluargaku. Mohon kepada Adipati Pelindung Negara, lepaskanlah mereka. Lepaskan mereka. Tapi aku sudah menikah dengan Li Qingshan. Jika Adipati Pelindung Negara tetap ingin menikahiku, maka sebaiknya Anda pergi saja. Putriku, kenapa kamu sebodoh itu? Sudah 8 tahun, Li Qingshan, dia tidak mungkin akan pernah kembali. Itu benar. Mau 8 tahun, maupun 80 tahun, aku akan tetap menunggunya. Xiao Hongling, selama ini memang ayah yang salah. Tapi kali ini kamu harus mendengarkan ayah. Li Qingshan, itu hanyalah orang tidak berguna. Dia pasti sudah tiada sejak 8 tahun lalu di dalam pertempuran besar itu. Kalau begitu, setelah Pingan berumah tangga nanti, aku akan pergi menyusulnya. Hongling, kamu tidak perlu menunggu lagi. Dan tidak perlu juga menyusulku. Hongling, aku sudah kembali. Hongling, aku sudah kembali. Qingshan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Apakah ini benar-benar kamu? Hongling, ini aku. Aku sudah kembali.
Qingshan, kamu terlihat kurus. Apa kamu baik-baik saja? Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sudah sangat menderita. Apa kamu terluka saat berperang? Tidak. Hongling, selama bertahun-tahun ini, banyak hal telah terjadi. Nanti, aku akan menjelaskannya perlahan padamu. Hongling, Sudah 8 tahun? 8 tahun berlalu. Dari mana saja kamu? Apa kamu tahu bagaimana aku dan Pingan menjalani hidup yang sangat sulit? Aku selalu menunggu kabarmu, selalu menunggumu kembali. Tapi, aku juga takut mendengar kabar bahwa kamu sudah tiada. Apa kamu tahu bagaimana aku melewati semua tahun-tahun ini? Hongling, aku telah mengecewakanmu. Aku sudah kembali, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya padamu dan Pingan. Selamat datang, Nyonya Adipati Pelindung Negara. Selamat datang, Nyonya Adipati Pelindung Negara. Ayah, apakah Adipati Pelindung Negara itu adalah Li Qingshan? Aku dengar Adipati Pelindung Negara dilantik langsung oleh Yang Mulia Ratu. Sangat jarang ada orang yang pernah melihatnya. Pak Xiao, apakah kamu pernah melihatnya? Mana mungkin saya punya kualifikasi itu? Keluarga-keluarga Xiao kita hanyalah keluarga bangsawan kecil yang sulit untuk masuk ke istana. Tokoh besar, seperti Adipati Pelindung Negara itu, mana mungkin saya pernah melihatnya? Tunggu dulu. Pengawal, tangkap sekelompok orang. Dari Li Qingshan ini, bawa segerombolan orang Li Qingshan ini, tangkap mereka semua. Lancang sekali. Hanya seorang markis kecil, berani-beraninya ingin menangkap Adipati Pelindung Negara. Adipati Pelindung Negara? Menurutku dia hanya seorang penipu. Apa katamu? Menghina Adipati Pelindung Negara adalah pelanggaran berat yang bisa dihukum. Yang akan dihukum adalah Li Qingshan yang berpura-pura menjadi Adipati Pelindung Negara. Ternyata begitu. Li Qingshan, berani sekali kamu mengaku-ngaku sebagai Adipati Pelindung Negara. Hebat sekali kamu, Li Qingshan. Berlagak sok hebat di hadapanku, aku hampir saja tertipu olehmu. Pengawal, sekarang seret mereka bertiga ke bukit belakang. Segera buat perhitungan. Masih muda, tapi bicaranya besar juga. Sudahlah. Masih ingin bersandiwara? Bukankah kamu hanya antek yang dipanggil oleh Li Qingshan? Kamu tahu ini di mana? Ini adalah kediaman Markis, kediaman Xiao dari Daxia. Hong Yun adalah nona muda kedua bagi rakyat jelata seperti kalian. Secara alami kami memiliki hak penuh atas hidup dan mati kalian. Apa yang kami katakan pada kalian, itu sama seperti titah raja. Sama seperti titah raja, ya. Aku pasti akan membawa ucapan ini untuk melapor pada Yang Mulia. Yang Mulia, Anda telah menempuh 400 mil hari ini. Saya akan segera mengatur pembangunan istana sementara agar para pejabat Jinling bisa datang menghadap. Kedatangan kali ini hanya untuk menemui Adipati Pelindung Negara, Li Qingshan. Tidak perlu memberitahu pejabat manapun. Apakah sudah dipastikan di mana Adipati Pelindung Negara berada di kota Jinling saat ini? Berdasarkan laporan intelijen, Li Qingshan saat ini berada di kediaman Markis keluarga Xiao di Jinling, sedang menikahi putri sulung keluarga Xiao. Beritahu Prefek Jinling, siapkan kado pernikahan untuk putri sulung keluarga Xiao. Baik, Masuk ke kota. jalan. Masih berani melapor pada Baginda Raja? Sekelompok penipu? Apa hak kalian untuk bertemu Baginda? Kamu. Kemari kalian. Tangkap sekelompok penipu yang membuat keributan di kediaman Xiao ini. Habisi mereka semua untukku. Aku sarankan kalian pikirkan baik-baik. Cepat maju. Mengapa kalian hanya diam saja? Sangat sulit menasihati orang yang mencari masalah. Bawa mereka semua pergi. Siap.
Hari ini adalah hari bahagia, pertemuan kita kembali. Qingshan, ayo kita pulang. Baiklah. Xiao Hongling, Li Qingshan ini. Sejak awal memang memalsukan identitas Adipati Agung. Itu adalah kejahatan besar yang tak terampuni. Jika kamu mengikutinya, hanya ada nasib buruk yang menantimu. Meskipun hari ini, aku harus hancur berkeping-keping. Aku tidak akan pernah berpisah darinya lagi. Kamu, Siapa yang berani membuat keributan di kediaman Marquez? Prefek Zifu, Anda datang di waktu yang tepat. Pak Xiao, siapa sebenarnya orang-orang ini? Aku lihat pelayan-pelayanmu sampai terluka begini. Orang-orang ini menculik pelayan wanitaku, menghina kediaman-kediaman Xiaoku, dan yang paling parah, mereka memalsukan identitas Adipati Agung. Kalian para penjahat kecil, benar-benar memiliki nyali yang besar. Oh, melihat penampilan ini, memang sedikit terlihat seperti gaya seorang Adipati Agung ya? Aku tadi hampir saja tertipu oleh mereka. Menurut hukum Kekaisaran Xia, seorang gubernur yang sedang bertugas, pengawal yang dibawanya, tidak boleh lebih dari 5 orang. Melihat gayamu ini, orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira bahwa Ratu Daxia sendiri yang datang. Kamu. Ternyata paham hukum juga. Sepertinya kamu datang dengan persiapan. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Menyinggung Prefek Zifu, meskipun kamu punya 9 nyawa pun, tidak akan cukup untuk menebusnya. Hanya seorang gubernur, tapi ingin menghukum seorang adipati, sepertinya dia tidak punya hak itu kan? Prefek Zifu adalah orang kepercayaan Ratu Daxia, pejabat di bawah tingkat 2. Semuanya harus tunduk padanya. Untuk menghukum 2 pencuri kecil seperti kalian, itu sangatlah mudah. Kamu. Pak Xiao, jika mereka tahu untuk apa aku datang ke kediaman Xiao hari ini, mereka pasti tidak akan bisa sombong lagi. Mohon petunjuk dari Tuan Prefek Zifu. Begini, aku mengemban perintah dari Baginda Raja untuk mengirimkan hantaran pernikahan kepada calon istri Adipati Agung, yakni Nyonya Putri Sulung keluarga Xiao. Terima kasih Tuan Prefektur. Terima kasih Tuan Prefektur. Terima kasih ini tidak bisa aku terima, karena ini adalah hadiah dari Yang Mulia untuk keluarga Xiao dan juga untuk masa depan Nyonya Adipati Pelindung Negara. Istriku, apakah kamu dengar? Adipati Pelindung Negara akan datang untuk meminang Hongyun kita? Aduh, bahkan sampai mengejutkan Yang Mulia, hingga dia mengirimkan hadiah pertunangan ini. Sepertinya Adipati Pelindung Negara ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Yang Mulia. Bahkan lebih dari itu, sebagai pejabat kepercayaan di samping Yang Mulia, aku baru pertama kali ini melihat Yang Mulia turun tangan secara pribadi demi seorang pejabat untuk mengawasi barang-barang keperluan pernikahan ini. Apalagi, Yang Mulia sekarang sudah dalam perjalanan menuju kediaman Xiao. Apa? Tapi kondisi kediaman Xiao kita sekarang sedang berantakan. Bagaimana mungkin kita bisa menyambut Yang Mulia? Gampang saja. Prajurit, demi Tuan Xiao, habisi kelompok orang ini. Sekarang juga. Siap. Begini baru benar. Jangan melawan, supaya urusan kalian cepat selesai, dan segera tenang di alam sana. Aku hanya sudah 8 tahun tidak melihat Yang Mulia. Hanya ingin bertanya padamu, apakah Yang Mulia baik-baik saja? Aduh, sampai sekarang kamu masih mau berlaga? Aku benar-benar sedikit terkesan dengan nyalimu itu. Li Qingshan, jangan sombong dan membual. Dulu kamu hanyalah seorang tentara rendahan. Mana punya kualifikasi untuk menemui Yang Mulia? Benar sekali. Mana mungkin orang sepertimu bisa bertemu Yang Mulia? Hanya orang dengan pangkat jenderal ke atas yang bisa bertemu langsung dengannya. Yang Mulia pernah beberapa kali turun ke medan perang. Setelah satu kemenangan besar, dia bahkan mengeluarkan arak kekaisaran untuk minum bersama para prajurit. Kita menang, kita menang, kita menang. Kita menang, kita menang. Keluarkan semua arak kekaisaran, dan minumlah bersama para prajurit. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih. Bicara apa kamu? Mana mungkin Yang Mulia akan meminum arak bersama prajurit rendahan seperti kalian? Tepat sekali. Bahkan jika Yang Mulia ke medan perang, dia pasti duduk di garis belakang. Jika benar-benar harus melawan musuh, seandainya terjadi sesuatu padanya, seluruh tentara bau seperti kalian meskipun dikorbankan demi nyawa,
Yang Mulia tetap saja tidak akan cukup. Seorang penguasa yang menjaga pintu negara sangat layak untuk dicatat dalam sejarah. Apa yang kalian katakan barusan? Itu sudah memfitnah Yang Mulia. Diam kamu. Beraninya kalian memfitnah Yang Mulia meminum air kotor bersama prajurit rendahan seperti kalian? Kalian layak dihukum berat. Prefek Jinling, hebat sekali ya kekuasaanmu sebagai pejabat. Prefek Jinling, besar sekali wibawamu. Hidup Yang Mulia, panjang umur selamanya. Qingshan, kamu tidak perlu bersujud. Kamu juga. Yang Mulia. Baru saja aku mendengar kamu ingin menghukumnya. Iya. Orang ini berbohong dan mengaku sebagai adipati negara, datang ke keluarga Xiao, Markis Jinling untuk menipu lewat pernikahan. Lapor Yang Mulia, anak ini mengaku sebagai adipati negara dan datang menipu ke kediaman Xiao milik saya. Setelah kebohongannya terungkap, dia malah membuat kekacauan di kediaman Xiao, bahkan membawa pergi pelayan di kediaman Xiao untuk dijadikan istri, melukai banyak pelayan pria di kediaman Xiao. Kejahatannya sungguh sangat besar. Saya mohon Yang Mulia menegakkan keadilan untuk pelayan tua ini. Benar? Untungnya ada Tuan Wali Kota yang membawa pasukan untuk mengepung pencuri ini. Lapor Yang Mulia, orang ini tadi bicara omong kosong. Dia berani mengeklaim bahwa Yang Mulia pernah minum alkohol bersama prajurit biasa. Sungguh tindakan yang sangat lancang. Saya hanya bertindak sesuai hukum Kekaisaran Daxia. Diam. Masih berani menjadikan hukum Daxia sebagai tameng. Tanpa melakukan penyelidikan atau bukti apapun, kamu langsung menghukum orang, bahkan sampai ingin membasmi seluruh keluarganya? Apa kamu layak membicarakan hukum Daxia? Aku sedang minum bersama para prajurit, dan pada saat itu seluruh jenderal yang ikut berperang bisa menjadi saksi. Apa perlu aku menyuruh mereka untuk melapor kepadamu satu persatu? Saya tidak berani, Tuan. Saya tidak berani. Mohon ampuni saya, Yang Mulia. Melihat kesetiaan saya sebagai pejabat lama, mohon tunjukkan kemurahan hati Anda. Murah hati? Setiap perkataan dan tindakanmu di kediaman Xiao, sebelum aku memasuki kediaman Xiao, seseorang sudah melaporkannya kepadaku. Yang Mulia, ini semua karena saya mendengarkan pernyataan sepihak dari Tuan Xiao. Mohon ampuni hamba, Yang Mulia. Prefek Zifu, kamu. Tutup mulutmu. Yang Mulia, aku segera akan memutuskan hubungan dengan orang ini. Yang Mulia, hamba Xiao yang tidak terima. Apalagi yang ingin kamu katakan? Gelar bangsawan yang leluhurku perjuangkan dengan taruhan nyawa saja tidak bisa didapat, bagaimana bisa dipalsukan begitu saja? Jika hari ini, Yang Mulia melindungi penjahat ini, maka seluruh bangsawan di Grecia yang bukan keturunan kerajaan tidak akan ada yang terima. Kemari kalian, ambilkan surat perintah gelar bangsawan dari 8 tahun yang lalu, dan bacakan untuknya. Atas nama perintah dari langit, titah ratu berbunyi. Mengingat Marsekal Shenwei Li Qingshan telah berjuang ke segala penjuru, kini telah menaklukkan 8 negeri wilayah barat, membangun pondasi abadi bagi Grecia. Dianugerahi gelar kepada Li Qingshan sebagai adipati pelindung negara. Warisannya berlaku selamanya. Hormatilah perintah ini. Kamu benar-benar adipati pelindung negara? Qingshan, aku serahkan keluarga Xiao kepadamu untuk ditangani. Segalanya aku serahkan kepada istriku. Hongling, demi hubungan ayah dan anak kita, atas dasar waktu yang kita habiskan bersama, dan demi segala upaya yang telah aku berikan saat membesarkanmu selama ini, tolong mintakan pengampunan kepada Yang Mulia, mintakan ampun kepada Adipati Pelindung Negara, untukku. Ya, benar, anakku. Kelak kita dan Adipati Pelindung Negara adalah satu keluarga. Kejadian sebelumnya itu hanya salah paham. Kamu adalah anak kandungku sendiri. Hati ibu dan anak itu selalu terhubung. Kakak, semua kesalahan masa lalu karena aku masih muda dan tidak mengerti apa-apa, kamu akan selalu menjadi kakak yang paling aku cintai. Selamatkan aku. Ayah, saat ayah membuangku ke dalam kurungan, saat ayah ingin melenyapkan pinggan, apakah ayah pernah terpikir bahwa aku ini adalah putri ayah? Ayah membesarkanku.
hanya untuk menjadikanku alat politik demi kekuasaan. Saat aku hendak menikah dengan orang yang menurut ayah tidak punya nilai politik seperti Qingshan, seketika itu juga aku bukan lagi putri ayah. Bukankah begitu? Ibu, demi harga diri palsu itu, ibu menganggap aku dan Pingan sebagai aib bagi keluarga-keluarga Xiao. Pernahkah ibu ingat sejenak saja bahwa aku adalah putri kandung yang telah ibu kandung dan lahirkan sendiri? Adik Xiao, aku pernah berjanji padamu akan melindungimu seumur hidup, tapi justru kamu yang paling menyakitiku. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Mulai malam ini dan seterusnya, aku bukan lagi putri dari keluarga-keluarga Xiao. Pengawal, sampaikan perintahku. Cabut gelar marsekal tingkat 3 dari Xiaoyan, dan biarkan Nyonya Adipati Pelindung Negara bersama Xiao Hongling mewarisinya. Sedangkan untuk seluruh klan Xiao yang tersisa, turunkan status mereka menjadi rakyat jelata, wanita akan dijadikan pelayan, dan para pria akan dipaksa ikut wajib militer. Kakak, tolong selamatkan aku, kakak. Aku tidak bisa menjadi petani. Aku tidak sanggup melakukan pekerjaan kasar petani. Benar anakku? Lekaslah, kamu harus bantu ibu memohon kepada Yang Mulia. Cepat. Menantuku yang baik. Sangat jelas terlihat bahwa Yang Mulia sangat menghargaimu. Tolong bantu aku, cepat mohon pada Yang Mulia demi aku. Cukup. Ini semua adalah akibat dari perbuatan buruk kita sendiri. Ini adalah pembalasannya. Yang Mulia, saya, Xiaoyan, menerima perintah Anda. Waktu kamu menghilang dulu, ternyata seperti itu kenyataannya. Pemimpin pasukan sekutu wilayah barat itu sungguh sangat rendah dan licik. Jika bukan karena perlindungan dari langit, aku mungkin tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Yang Mulia, ada satu hal yang ingin saya mohon agar Anda mengabulkannya. Silakan bicara, jangan sungkan. Tolong tarik kembali surat perintah penobatan itu. Saya tidak berniat menjadi adipati pelindung negara. Saya hanya ingin menjadi orang biasa dan hidup tenang di desa bersama istri dan anak saya. Baiklah kalau begitu, karena kamu bersikeras seperti itu, maka terserah padamu saja. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin memohon sebuah jabatan. Katakan saja jabatan apapun di wilayah Sia besar, selama kamu yang memintanya, semuanya akan kuberikan padamu. Saya hanya menginginkan posisi jabatan dari utusan penenang. Hamba hanya menginginkan jabatan sebagai utusan penenang. Utusan penenang? Aku ingat jabatan itu hanyalah jabatan tingkat 7, yang tugas utamanya mengurus keluarga prajurit militer yang telah tiada, serta memberikan santunan. Benar sekali. Hamba tidak ingin tragedi yang hamba alami terulang kembali pada prajurit lainnya. Baiklah, tulis titah ini. Angkat Li Qingshan sebagai utusan penenang wilayah Daxia. Terima kasih Yang Mulia. Hamba ingin segera mendata kondisi para prajurit, maka dari itu hamba memohon izin untuk berangkat ke barak militer di perbatasan. Izinkan. Yang Mulia, pria itu. Tidak perlu dikatakan lagi, aku sudah tahu. Lahir di keluarga kaisar, aku dan dia ditakdirkan untuk tidak bisa bersama dalam hidup ini. Aku sungguh iri pada wanita bernama Xiao Hongling itu. Dia sangat beruntung memiliki nasib baik seperti itu. Hongling. Apakah kamu akan meninggalkanku lagi? Aku hanya akan pergi ke perbatasan sebentar dan akan segera kembali. Tidak boleh. Mulai hari ini, kemanapun kamu pergi, aku juga akan pergi ke sana. Lalu siapa yang akan menjaga Pingan? Anak itu, Ping An, sudah lama merengek ingin meminta anak buahmu Liu Feng untuk membawanya bermain ke barak militer. Katanya dia ingin menjadi sepertimu, berlatih ilmu bela diri untuk melindungiku. Dulu aku juga seumuran dengannya. Demi mencari sesuap nasi, aku memutuskan masuk militer. Anak itu memang mirip sekali denganku.
Jadi, bolehkah aku naik ke atas kuda sekarang? Ayo, naiklah. Ayo jalan. Jalan. Cepat diam. Di sini saja. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kalian tidak takut kena hukuman langit? Hukuman langit? Cuy, kamu sudah melukai Wuzang kami. Tidak menghabisimu di tempat saja. Itu sudah merupakan kemurahan hati. Cuy, itu karena Wuzang kalian. Terlebih dahulu merebut paksa uang tunjangan janda ibuku. Omong kosong apa ini? Siapa yang bisa membuktikan ibumu itu seorang janda? Ayahku adalah prajurit Daxia. Belum lama ini ayahku tiada saat menumpas komplotan penjahat. Kalian merahasiakan berita itu dan tidak memberitahu kami. Sekarang beritanya sudah bocor. Kalian malah bilang kalau ayahku bukan prajurit Daxia, tapi seorang kriminal. Apapun yang kami katakan adalah kebenaran. Kamu Dan juga kamu, sekarang akan kami kirim kamu untuk menyusul ayah kriminalmu itu. Ayahku bukan kriminal. Jangan terburu-buru. Lihatlah, meskipun kulit gadis ini agak gelap, tapi wajahnya ternyata cukup cantik juga. Bentuk tubuhnya juga lumayan. Bagaimana kalau... Di sini tidak ada orang. Tempat ini memang sangat cocok. Kalian mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Jangan. Cingshan, apakah sudah hampir sampai? Sebentar lagi. 8 tahun yang lalu. Di tempat inilah aku diselamatkan oleh seorang gadis. Aku sangat paham dengan medan ini. Kami sering datang ke sini untuk berburu. Ini adalah jalan terdekat menuju markas militer. Jalan. Tolong. Hentikan. Menyerang tentara Daxia berarti cari mati. Kakak, akhirnya kamu kembali. Kakak sudah bilang akan kembali dan pasti akan kembali. Hongling, tolong jaga dia sebentar. Biar aku hadapi mereka dulu. Nona, apa kamu baik-baik saja? Hei bocah, menyerang tentara Daxia? Apa kamu tahu menurut hukum Daxia, itu adalah hukuman berat? Menurut hukum Daxia, sewenang-wenang menghina wanita seharusnya dihukum berat. Diarak di jalan selama 3 hari demi meredam kemarahan rakyat. Omong kosong. Di pos militer perbatasan ini, tidak ada aturan hukum seperti itu. Tepat sekali, apapun yang kami katakan itulah hukum Daxia. Kami bebas melakukan apa saja sesuka kami. Kalian berdua benar-benar orang rendahan. Apa kalian layak menjadi tentara Daxia? Kalian berdua, sekarang juga lepaskan seragam militer itu. Bocah, jangan sampai menyesal. Lancang sekali. Apa kamu tahu benda apa ini? Aku sudah sangat mengenali benda itu. 1 tembakan panah peringatan, maka seluruh pasukan akan datang menyerbu. Biaya pembuatan suar ini sangat mahal. Setiap 300 orang di pasukan hanya dibekali 1 buah. Hanya saat ada invasi musuh luar baru boleh digunakan. Kalian berani sekali menggunakannya sembarangan. Kamu sungguh pernah menjadi tentara? Dulu aku pernah. Tapi sekarang, utusan penenang kerajaan Daxia Li Qingshan datang ke perbatasan atas perintah untuk menenangkan yatim piatu prajurit yang telah gugur. Kalian berdua, lepaskan seragam militer itu. Jangan biarkan aku bicara untuk kedua kalinya. Kalian berdua pimpin jalan ke markas militer.
Cepat. Jalan. Begitulah kejadian yang sebenarnya. Merampas paksa uang kompensasi keluarga prajurit yang gugur, menggunakan kekerasan pada keluarga yang datang meminta keadilan, bahkan sampai berani menghina yatim piatu dari prajurit yang gugur. Di kerajaan Daxiaku, bagaimana mungkin terjadi perbuatan yang tidak manusiawi seperti ini? Hongling, sudahkah kamu melapor ke kantor pemerintah? Aku sudah melaporkan masalah ini ke kantor pengadilan militer. Adikku tenang saja, kakak hari ini pasti akan menuntut keadilan untukmu, dan juga ibumu. Kalian berdua harusnya bersyukur. Jika aku masih di militer, kalian sudah sejak lama. Aku buat tak bernyawa secara publik di bawah hukum militer. Besar sekali nyalimu. Sombong sekali kamu. Tuan, Tuan, Anda harus menyelamatkan kami. Saat kami sedang menjalankan tugas resmi, kami diserang secara diam-diam oleh bajingan ini. Kalian berdua, beraninya memutarbalikkan fakta seperti itu. Tuan yang terhormat, sebelumnya sayalah yang melaporkan kejadian ini. Aku dan suami dalam perjalanan menuju garnisun militer bertemu dengan kedua orang ini yang mencoba melecehkan keluarga prajurit yang gugur. Karena itulah suamiku melumpuhkan mereka. Omong kosong. Wanita itu ayahnya adalah seorang bandit yang tewas diserang pasukan kami, dan dia menyamar sebagai prajurit Daxia, lalu dihukum mati secara langsung oleh Jenderal Mudalin. Benar sekali, Tuan. Malah mereka berdua yang menculik terpidana mati itu, bahkan memaksa kami berdua untuk melepaskan seragam militer dan menghina kami. Jenderal Mudalin adalah perwira muda perbatasan. Lalu kalian juga menghina prajurit pemerintah? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah kepala kantor pemerintah perbatasan Dacia, pejabat tingkat 9 yang ditunjuk oleh istana. Menghabisiku, sama saja dengan memberontak. Tombakku hanya untuk menghabisi para pemberontak. Jika menghabisimu, itu hanya akan mengotori tombakku. Dacia, pejabat penenang tingkat 7. Hamba memberi hormat kepada Empat Jenderal Dewa Agung Sia. Bangunlah. Jenderal Dewa sangat sibuk dengan urusan negara, bisa datang ke kamp militer perbatasan kami, benar-benar sebuah kehormatan besar bagi tempat ini. Jangan banyak bicara. Aku baru tahu dari Liu Feng 3 hari yang lalu, bahwa Marsekal Shenwei dari Dacia akan segera tiba di pos penjagaan ini. Lalu bagaimana dengan rencana besar kita? Sebelum Marsekal tiba, sembunyikan semua hal rahasia yang tidak boleh diketahui orang itu dengan baik. Baik, Tuan. Lapor, Komandan Lang. Ada yang membuat keributan di kota militer. Mereka membawa pergi Murongqian yang sudah Anda jatuhi hukuman mati. Dan juga melukai kepala kantor pemerintah yang mencoba meredam kekacauan. Beraninya? Ya, siapa bajingan yang cari perkara itu? Hamba mohon pamit dulu untuk menangani masalah ini. Ya? Ayo pergi. Jangan-jangan Marsekal akan tiba hari ini? Gawat, akan terjadi masalah besar. Saya tidak tahu jika Tuan akan datang berkunjung. Maaf, saya tidak menyambut Anda dari jauh. Mohon ampuni saya. Tuan Prefek, tahukah kamu apa hukuman bagi yang melindungi penjahat? Ini, saya sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka berdua. Saya hanya mempercayai rumor. Semuanya hanya salah paham. Salah paham. Saya akan segera memerintahkan pelayan menyiapkan jamuan untuk memohon ampun pada Tuan. Jika ingin memohon ampun, pergilah ke tempat yang seharusnya. Kemari, tangkap dia, dan bawa dia ke kantor kepolisian. Aku akan menginterogasi mereka secara pribadi. Tuan? Lancang sekali. Siapa orang yang tak takut mati ini, berani berbuat sesukanya di wilayahku. Tuan Lin, akhirnya Anda datang juga. Bajingan ini mengikat prajurit Anda secara ilegal. Tadinya saya berniat membela mereka, tapi akhirnya malah saya juga akan diikat dan dipersalahkan. Kamu benar-benar sangat cepat bermuka dua. Dari mana datangnya wanita penggosip ini? Kamu cukup tahu diri juga, tapi dari mana asalmu? Tuan? Kupikir kau adalah orang hebat. Ternyata hanya seorang pejabat rendahan tak berarti.
Melihat kelakuan burukmu ini, jika bukan karena rasa hormatmu padaku, sudah lama aku mencopot jabatanmu sebagai pimpinan kantor pemerintahan ini. Mohon ampuni saya, Tuan Lin. Kau hanyalah seorang komandan perbatasan. Siapa yang memberimu hak untuk menunjuk pejabat pemerintah? Seorang pejabat kecil sepertimu, beraninya berdiri tegak saat bicara denganku. Berlututlah. Aku adalah komandan perbatasan tingkat 4, pejabat tinggi daerah. Kamu hanya seorang pejabat rendahan, tak berarti hanya layak bicara denganku sambil berlutut. Di grade Siaku, pejabat sipil dan militer tidak perlu saling berlutut. Bahkan jika yang datang hari ini adalah jenderal tingkat 1, aku juga tidak perlu berlutut. Melihat usiamu yang masih muda, kamu pasti berasal dari ibu kota. Tuan muda dari keluarga yang sombong dan tak tahu diri. Ya, sifat terpelajarmu terlalu kuat. Di dunia politik, engkau harus pandai menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri terdengar sangat bagus. Tapi sederhananya, bukankah itu hanya sekelompok penjahat yang bekerja sama? Berani sekali kamu, dasar pejabat kecil. Pangkat tinggi bisa menekan yang rendah. Jenderal Mudalin memiliki pangkat 3 tingkat lebih tinggi darimu. Beraninya kamu bertindak begitu arogan? Hanya tingkat 4 saja, sudah berani bersikap begitu sombong. Lalu aku yang bergelar Marquis tingkat 3 ini, bukankah kamu juga harus berlutut padaku? Tuan Markis. Kenapa panik? Gelar Markis itu hanya sebutan, tingkat 3, itu pun jabatan tanpa kuasa. Tidak perlu berlutut. Berdiri. Heh, kau benar-benar punya standar ganda. Kamu adalah seorang Markis. Aku tidak akan mempersulitmu. Tapi dia telah membangkang pada atasan. Jika hari ini aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana aku bisa menegakkan wibawa di markas militer ini? Siapa lagi yang akan mendengarku? Orang-orang bawa dia dan buronan Murongkian ke markas militer. Jika kalian berani menyentuhnya, hadapi aku dulu. Tidak apa-apa. Sebagai petugas penenang, aku memang harus pergi ke markas militer untuk menenangkan para prajurit. Pergilah cari Liu Feng. Kota perbatasan militer ini memiliki masalah. Aku dan Murongkian akan pergi bersamamu ke markas militer. Jalan. Jalan. Jangan takut, kakak ada di sini. Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Prajurit, tangkap kedua orang ini dan segera hukum mereka. Apa katamu? Hahaha, sekarang baru merasa takut? Sudah, terlambat. Saat kamu melepaskan seragam militer kami, pada saat itu, kamu sudah menjadi orang mati. Hak apa yang dimiliki kamp militer hingga bisa langsung menghabisi seorang pejabat sipil tingkat 7 yang diangkat oleh istana? Kekuasaan di dalam kamp militer ini, aku yang memegang kendali. Di kota militer ini, aku juga yang berkuasa. Di dalam celah gunung ini, hidup dan mati semua orang, akulah yang menentukan. Karena ini adalah wewenang khusus dari Kaisar. Kamu telah menyalahgunakan hak istimewa yang diberikan Baginda kepadamu. Tujuan awal Baginda adalah memintamu untuk menghadapi semua pengacau yang merusak pertahanan perbatasan, bukan rakyat jelata. Bukankah kalian pelakunya? Setelah menghabisi kalian nanti, aku akan menulis sebuah laporan menyatakan bahwa utusan penenang bersekongkol dengan putri bandit, menyebarkan rumor buruk tentang militer, dan telah ditangkap lalu dihukum mati di tempat olehku. Memutarbalikkan fakta, merekayasa tuduhan, serta sewenang-wenang menganiaya rakyat. Menurutku jabatanmu sebagai Komandan Lin sudah berada di ujung tanduk. Kalau begitu, aku akan ganti laporannya. Utusan penenang bersekongkol dengan bandit, menghabisi prajurit Dacia kami, dan dihukum mati di tempat olehku atas kejahatan pemberontakan. Benar-benar tidak masuk akal. Istana pasti akan menyelidiki masalah ini secara tuntas. Saat itu kebohonganmu pasti akan terbongkar sendiri. Benar juga, masih harus menghadapi penyelidikan, perlu ada bukti kejahatan. Kamu. Apakah ini sudah cukup? Apa ini sudah cukup? Kamu. Kedua sampah ini membiarkan mereka menangani masalah sesederhana ini, tapi mereka malah mengacaukan segalanya. Sekalipun bukti kejahatan mereka sudah jelas, hukuman itu seharusnya berdasarkan hukum Agung Xia, bukannya kamu. Siapa bilang mereka punya bukti?
Kalian berdua, kalau memang ada bukti, tunjukkanlah pada tuan ini dan pada hukum Agung Xia yang selalu dia sebut-sebut agar kalian lihat apa ada Di matamu, apa keadilan masih ada? Apa hukum Agung Xia masih berlaku? di garnisun perbatasan ini setiap kata yang kuucapkan adalah hukum dan keadilan. Tak kusangka perbatasan Agung Xia kita sudah membusuk hingga sejauh ini. Hari ini akan kubuat kalian mengerti alasan kekalahan kalian. Mendiang ayah Murongkian memang benar prajurit Agung Xia, tapi dia sudah tua dan lemah, dan kebetulan belakangan ini kami perlu membasmi bandit untuk mengumpulkan jasa militer. Jadi, aku mengumpulkan sekelompok prajurit tua dan lemah seperti ayahnya, lalu menghabisi mereka sebagai bandit, supaya jasa militerku makin banyak. Binatang. Dasar binatang tak berguna. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kakak, Jangan lepaskan aku. Kakak. Ame, Ayah. Ayah pergi dengan rasa ketidakadilan yang besar. ada kakak di sini. Percayalah padaku. Baiklah. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu menjebak rakyat demi jasa militer. Dosa besarmu tak akan bisa diampuni. Menjebak rakyat? Kami tentara ingin naik jabatan, hanya bisa mengandalkan jasa militer. Dunia saat ini, yang dikuasai oleh Grand Marshal Tianwei, sudah sangat damai. Lalu dari mana datangnya jasa militer? Di perkemahan militer ini, bagaimana bisa ada binatang buas sepertimu? Kamu adalah aib bagi militer, aib bagi prajurit Agung Great Xia. Aib? Dari seorang prajurit biasa, hingga aku bisa melangkah sejauh ini, semua berkat satu persatu jasa militer seperti ini. Jasa militer? Kamu mengorbankan nyawa saudara sendiri demi jasa militer? Memangnya mereka pantas jadi saudaraku? Jika aku menyuruh mereka mati, maka mereka harus mati. Cukup! Prajurit Great Xia, semuanya adalah saudara. Setiap orang yang mempercayakan punggungnya kepadamu dan menyerahkan nyawa padamu, semuanya sudah seperti saudara kandung. Mereka, saudara, jangan membuatku tertawa. Aku dan mereka bagaikan bumi dan langit, aku adalah jenderal. Entah itu jenderal atau prajurit, kita semua punya ikatan nyawa yang sama. Aku tidak punya ikatan apapun dengan mereka. Yang ada hanya perintah dan kepatuhan. Perintah dan kepatuhan tidak bisa menggantikan ketulusan. Hanya dengan saling tulus, prajurit Great Xia baru bisa menjadi tak terkalahkan. Jenderal Mudalin sama sekali tidak punya rasa setia kawan. Benar? Seandainya aku tidak percaya untuk menitipkan keselamatanku pada teman-teman, aku pasti sudah tiada. Kalian semua diam. Mau memberontak, hah? Kesetiaan prajurit Great Xia ditempa dalam hujan panah dan peluru, serta suka duka perjuangan yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Sedangkan kamu demi jasa militer, bahkan tega menyerang saudaramu sendiri dengan senjata, itu sama saja dengan menggali liang lahatmu sendiri. Lalu kenapa? Setiap prajurit Great Xia akan sangat membencimu, sampai ingin mencabik-cabikmu. Dasar provokator. Pengawal, tangkap mereka berdua dan habisi mereka! Apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian berani melanggar perintah militer? Sebagai seorang jenderal, bahkan tanda-tanda prajuritmu akan memberontak pun kamu tidak bisa melihatnya. Sebagai seorang jenderal, bahkan saat prajuritmu akan memberontak, kamu tidak bisa menyadarinya. Pemberontakan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah jenderal kalian, seorang pejuang rela mati demi orang yang menghargainya. Kamu tidak pantas menjadi jenderalku. Hebat sekali si mulut manis utusan penenang ini. Hanya dengan beberapa kata saja, kamu bisa membuat pasukanku melakukan pemberontakan. Bahkan kamu sendiri tidak tahu alasan mengapa pasukanmu memberontak. Semangat prajurit Daxia milikku adalah bersatunya hati dari atas sampai bawah. Sejak kamu demi sedikit jasa militer, menghunuskan pedang ke arah rekan sendiri, kamu tidak lagi sejalan dengan mereka. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku sudah tahu, kelompok sampah ini tidak bisa diandalkan. Untungnya, aku punya rencana cadangan. Kamu berani memelihara pasukan pribadi. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku begitu bodoh dengan menyerang mereka, tanpa berjaga-jaga terhadap mereka. Ini adalah pengkhianatan, kejahatan besar, yang bisa memusnahkan seluruh keluarga. Setelah kalian semua tiada, siapa yang akan tahu? Semuanya, dengarkan. Siapapun yang menghabisi dua orang ini hari ini, atas pemberontakan tadi, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Jika tidak, nasibmu akan sama seperti ayah Murongkian yang seorang bandit. Kalian akan dihukum tanpa ampun. Pasukan pribadi ini masing-masing bisa melawan 100 orang. Kami. Apa?
Kenapa kalian melakukan ini? Karena tidak menghargai ayahku. Apa yang kalian lakukan ini? Apa sudah sepantasnya terhadap ayahku? Ayahku dan kalian semua adalah saudara seperjuangan. Paman Zhang, apakah kamu masih ingat padaku? Dulu waktu kecil kamu sering mengajakku memanjat pohon. Paman Li, apa kamu sudah lupa? Ayahku pernah terkena tebasan pedang demi melindungimu. Bekas luka di punggungnya itu, panjangnya hampir sepanjang lengan bawah. Dan untuk paman-paman yang lainnya, meskipun aku tidak mengenal kalian semua secara pribadi, tapi kalian sama seperti ayahku, sama-sama prajurit Daxia. Kenapa sekarang kalian justru ingin saling menghabisi? Kenapa kalian diam saja? Serang dia. Ayahnya sudah tiada. Dulu sewaktu ayahnya masih ada, hubungan kami sudah seperti saudara sendiri. Akulah yang akan menjadi ayahnya. Jika bukan karena ayahnya, aku pasti sudah tiada sejak dulu. Oleh karena itu sekarang, akulah ayahnya. Kami juga adalah ayahnya. Kami juga. Kami semua adalah ayahnya. Kami juga ayahnya. Kami juga. Orang ini sudah melakukan kejahatan besar. Setiap orang berhak untuk menghukumnya. Amei, pergilah dan tuntaskan ini demi ayahmu. Buatlah perhitungan dengannya. Haha, cuma dia? Kalian menyingkir semua, aku sendiri yang akan membereskannya. Tanggunglah hukumanmu karena sudah menghabisi ayahku. Kembalikan nyawa ayahku. Nona, jika kamu tidak bisa menghabisinya, masih ada aku juga. Aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku ini untuk membantumu. Kami juga akan membantumu. Kami juga akan membantumu. Sekelompok orang bodoh yang mencari perkara, sepertinya kamu akan segera bertemu kembali dengan ayahmu. Aku akan menghabisimu. Kakak. Aku sudah bilang selama ada aku. Serang, buat perhitungan dengan mereka. Sampai tiada. Saudaraku, pinjam tombaknya sebentar. Jangan mendekat. Menyalahgunakan hukuman pribadi, menindas orang yang setia dan jujur, kamu pantas dihukum. Kamu tidak bisa melenyapkanku. Atasanku adalah salah satu dari 4 jenderal besar, Yibing. Yibing? Benar. Tuan He adalah salah satu dari 4 jenderal agung Daxia. 4 jenderal agung Daxia yang menjaga 4 penjuru wilayah Daxia. Perbatasan utara ini berada di bawah wewenang Tuan He. Bahkan jika dia sendiri yang datang, kejahatan yang Anda lakukan hari ini tidak akan berkurang sedikit pun. Jabatanmu masih, sehingga kamu tidak tahu kehebatan 4 jenderal agung. Aku dengar jenderal agung itu setingkat dengan pejabat tinggi tingkat 1. Setingkat, pejabat tinggi tingkat 1 pun harus berlutut jika bertemu jenderal agung. Sudah kukatakan, pejabat sipil dan militer tidak perlu saling berlutut. Omonganmu itu tidak berlaku bagi 4 jenderal agung. Marskal Shenwei sudah tiada, dan yang bisa melindungi Daxia sekarang hanyalah keturunan dari 4 jenderal agung. Mereka lah yang menjadi pilar utama, pelindung bangsa Daxia. Siapa yang berani tidak berlutut? Sudah 8 tahun, baru 8 tahun, aku pergi. Militer sudah berubah menjadi seperti ini. Sepertinya hanya dengan menghabisimu, tidak akan menyelesaikan masalah ini. Haha, bilang saja kamu tidak berani. Kakak, aku dengar ayah pernah bilang, 4 jenderal agung itu adalah sosok yang sangat berpengaruh. Sepertinya dendam ini tidak akan bisa terbalaskan. Gadis bodoh, selama ada kakak di sini, dendam ayahmu pasti akan terbalaskan. Prajurit, tangkap dan tahan dia. Aku sendiri yang akan menginterogasi orang ini. Siap. Tidak perlu repot-repot. Tidak perlu repot-repot. Tuan He, pria sangat angkuh yang tak tahu diri ini, beraninya dia menangkapku dan menghukumku. Dia benar-benar tidak menghargai Anda sama sekali. Berakhirlah riwayatmu, nak. Karena sudah menyinggung 4 jenderal Dewa Agung Xia, akhir hidupmu hanya ada satu jalan. Yibing, apa Anda sedang menghabisi saksi untuk membungkam mereka? Kakak Qingshan, kenapa Anda bicara begitu? Aku membawa 30.000 prajurit elit, khusus datang untuk menyelamatkan Anda. Menyelamatkanku? Anda hanya takut jika aku mendapatkan beberapa informasi dari mulutnya, kan? Lagi pula dengan 30.000 prajurit elit, jangankan menyelamatkanku, bahkan untuk menaklukkan. Seluruh pos militer perbatasan pun sudah cukup. Qingshan, Anda bercanda saja. Oh ya? Kudanya Liu Feng, Li Qingshan,
Anggap saja dirimu sedang beruntung. Jenderal Dewa Daxia Hebing, sambut kembalinya Marsekal Shen Wei dan Adipati Pelindung Negara. Sambut kembalinya Marsekal Shen Wei dan Adipati Pelindung Negara. Jadi Anda adalah Marsekal Shen Wei, Adipati Pelindung Negara? Dia adalah pahlawan besar yang menyelamatkan Daxia kita 8 tahun yang lalu. Hahaha, bagus sekali. Pahlawan kita telah kembali. Hei, bangunlah. Tidak perlu berlutut. Semuanya tidak perlu berlutut. Kalian semua adalah pahlawan Daxia bagiku. Tidak perlu berlutut padaku. Bangunlah kalian semua. Anda masih sama seperti dulu. Pendengaranmu tajam. Qingshan, kamu tidak apa-apa. Marsekal, Ayo pergi. Kita pergi ke kota militer dulu. Untuk mengumpulkan dan memproses berkas prajurit perbatasan. Supaya tidak menghalangi Tuan He. Membereskan kekacauan ini. Semuanya telah diatur dengan baik, pemberontakan bisa dimulai. Bagus. Akhirnya hari ini tiba juga. Li Qingshan, kamu menindasku seumur hidupku. Hari ini saatnya kita buat perhitungan. Qingshan, aku baru saja melihat Hebing, dia agak aneh. Lebih dari itu, kalau saja kalian tadi tidak datang, aku sudah menghadapinya. apa Aku pergi ke kota militer hanya untuk menahannya. Liu Feng, segera temui Yang Mulia untuk mengerahkan pasukan. Akan terjadi masalah besar di perbatasan. Kakak, apa yang sedang terjadi ini? Wajar saja, dia jadi begini. Aku saja baru mencatatnya. Sudah merasa sangat geram. Si Hebing ini, berani sekali dia bertindak sejauh ini. Mereka tidak hanya menyalahgunakan dana santunan para prajurit militer yang gugur, tetapi juga mencuri dana anggaran makanan tentara. Kamu benar. Begitu pasukan militer bermasalah dengan asupan makanannya, maka kekuatan mereka di medan perang akan berkurang drastis. Kurang ajar, benar-benar keterlaluan. Tuan gawat, Ada apa? Hebing sudah berkhianat, menghabisi para penjaga barak, dan mengambil alih pasukan perbatasan. Sekarang mereka sudah mengepung kantor pemerintahan militer. Jika tempat ini sampai jatuh, maka kota ini akan hancur. Si Hebing ini, aku belum sempat mencarinya, ternyata dia malah mendatangi aku. Baiklah, Qingshan? Kakak, Qingshan, ada apa denganmu? Kakak, kamu tidak apa-apa. Qingshan. Hei, Qingshan. Qingshan, apa ini gara-gara beberapa hari memeriksa dokumen? Jadi terlalu lelah? Tidak, sepertinya kakak keracunan. Bagaimana bisa jadi begini? Kita berada di bawah atap yang sama. Mengapa hanya Qingshan yang keracunan? Gawat. Buku ini bermasalah. Ada aroma obat kematian hitam di atasnya. Siapapun yang menghirupnya akan segera pingsan dalam waktu sebatang dupa. Dia bisa tiada. Mengapa seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Qingshan. Ayah pernah memberitahuku, hanya obat langka bernama rumput hidup dan mati yang bisa menetralkan racunnya. Tapi di saat seperti ini, di mana kita bisa mencarinya? Aku punya. Ini adalah salah satu hadiah pernikahan yang diberikan kaisar untukku. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ayah sudah mengajariku. Aku yang akan menyelamatkan kakak. Serang kantor pemerintahan dengan tenang. Li Qingshan sekarang sudah tidak berdaya melawan. Tuan, benar-benar bijaksana. Li Qingshan itu hanya sibuk memeriksa berkas, sama sekali tidak menyadari racun hitam yang kita taburkan di dalamnya. Sekarang kurasa dia sudah hampir tiada, bukan? Saudara-saudaraku, serbu ke dalam, ambil kepala Li Qingshan, buat perhitungan dengannya, rebut pangkalan militer ini, habisi mereka. Nona, benda ini mengandung racun mematikan. Adik Xiao, jangan dimakan dulu.
Ayah pernah memberitahu kami, hanya dengan mengunyah rumput kehidupan ini, mengeluarkan sarinya dengan gigitan, baru bisa diberikan kepada korban untuk menetralkan racun. Aku dan King Shan adalah suami istri. Biar aku saja. Menyelamatkan kakak butuh waktu. Kak Xiao juga seorang bangsawan, hanya dirimu yang bisa membuat mereka bertarung demi kakak. Baiklah. Aku adalah Markis Jinling Xiao Hongling. Semuanya dengarkan perintahku. Lindungi King Shan. Hancurkan para pengkhianat. Lindungi King Shan. Hancurkan para pengkhianat. Kalian ikut denganku. Lindungi King Shan baik-baik. Hari ini tidak akan ada yang bisa melindungi siapapun. Kalian semua harus tamat. Hibing, beraninya kamu melakukan pemberontakan. Awalnya aku ingin memanfaatkan kekuasaan militerku. Tapi kalian tiba-tiba datang ke perbatasan untuk menyelidikiku. Jadi aku terpaksa melakukan rencana nekat ini. Sekali saja terjadi sesuatu di perbatasan, pertahanan perbatasan Dacia akan dilanda kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bangsa asing menembus perbatasan, kedamaian Dacia selama 8 tahun akan hancur karena ulahmu. Kedamaian? Kedamaian adalah hal yang paling aku benci. Damai berarti tidak ada lagi peperangan. Kita sekarang masih menjadi jenderal 4 penjuru. Suatu hari nanti, jika Dacia benar-benar berhenti berperang, maka kita semua akan dibuang. Kamu benar-benar orang gila. Gila? Kekacauan adalah tangga menuju kekuasaan. Aku dan King Shan dulunya adalah pahlawan. Berkat peperangan itulah, langkah demi langkah, kami baru bisa mencapai posisi hari ini. Aku dengar dari King Shan bahwa kamu pernah menjadi bawahannya. Bagaimana mungkin kamu berani mengkhianatinya? Dia bisa menjadi Marsekal Shan Wei hanya karena beruntung saja. Kemampuanku tidak kalah hebat darinya. Tapi kalian semua adalah prajurit yang bertarung demi negara. Bahkan sebelum kalian tiada, seharusnya berjuang untuk negara demi para prajurit. Namun, kamu justru menjadi sumber dari segala kekacauan ini. Aku rasa kamu hanya mengulur-ngulur waktu. Aku tidak akan banyak bicara lagi denganmu. Pengawal, habisi Li Qingshan dan juga pemimpin mereka ini. Pengawal, bawa Li Qingshan dan kepalanya, lalu habisi mereka semua untukku. Semuanya, ikuti aku. Kita harus mempertaruhkan nyawa untuk melindungi King Shan. Serang. Ternyata wanita ini sama sekali tidak bisa ilmu bela diri. Tuan, kulihat wanita ini cukup menawan. Bagaimana kalau sebelum dia tiada, biarkan saudara-saudara bersenang-senang dengannya dulu. Kalian bebas melakukan apa saja. Hai Nona manis, aku ini orangnya sangat lembut loh. Letakkan pedangmu. Aku ini sudah 1 tahun penuh tidak menyentuh wanita. Emosiku sedang meluap. Jangan paksa aku berbuat kasar. Kalian semua adalah prajurit yang berjuang demi negara. Bagaimana bisa kalian bersikap menjijikkan seperti ini? Berjuang demi negara apanya? Harusnya aku sendiri sudah bisa menahan pasukan 8 negara wilayah barat. Tapi Tuo Baiyue malah bersikeras memintanya datang. Itu karena dia menyukainya kan? Dan ingin memberikan jasa perang padanya? Itu semua cuma masalah perasaan pribadi saja. Kamu mungkin belum tahu ya, bahwa kami dari pihak 4 Jenderal Dewa, sudah melihat semuanya dengan jelas. Si Tuo Baiyue itu memang sangat menyukai pria itu. Lalu kenapa? Wajar saja bagi siapapun untuk mengagumi orang yang hebat, dan itu membuktikan bahwa suamiku adalah pahlawan sejati. Pahlawan sejati? Naik jabatan karena bantuan wanita, dan sekarang masih harus dilindungi oleh seorang wanita yang tak bisa bela diri? Pahlawan macam apa itu? Orang terakhir yang melakukan hal seperti itu untuknya, adalah Tuo Baiyue. Dia awalnya tidak bisa ilmu bela diri, tujuan dia belajar bela diri dari kami,
adalah untuk mendekati Li Qingshan. Aku hanya tahu bahwa Yang Mulia Ratu juga pergi berperang dan menghabisi musuh seperti Qingshan. Itu adalah wujud kedaulatan seorang pemimpin. Aku tidak tahu pemimpin yang kamu banggakan itu. Kapan dia akan membawa Li Qingshan masuk ke istana belakang? Itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat luar biasa. Lancang kamu, Hebing. Beraninya kamu bergosip tentang Yang Mulia? Menghina Yang Mulia? Dan membiarkan bawahanmu menindas Nyonya Adipati Pelindung Negara? Hubungan persaudaraan kita berakhir sepenuhnya hari ini? Berakhir sepenuhnya, ya. Kamu hanya beruntung menemukan jenderal lebih dulu dariku dan menjilatnya. Jika aku yang menemukan jenderal lebih dulu, jenderal pasti akan ikut melakukan pemberontakan bersamaku. Apa kamu pikir jenderal adalah orang yang sama licik dan rendahnya sepertimu? Jangan banyak bicara. Sudah sampai di tahap ini, kita sudah tidak bisa berbalik lagi. Kamu bisa kembali secepat ini? Pasti karena kamu datang sendirian. Memangnya kenapa kalau iya? Yang Mulia Ratu dan Panglima Suci dari dua wilayah sudah dalam perjalanan ke sini? Semua rencanamu akan segera gagal total. Saat Tuoba Yue tiba nanti, Li Qingshan dan dirimu sudah lama aku habisi. Lagi pula belum tentu juga aku bukan tandingan mereka. Selain itu, aku juga punya bantuan dari luar. Batu G, keluarlah. Dulu pernah beradu kekuatan dengan Adipati Pelindung Negara, dan hasilnya seimbang, sang dewa perang, yang sudah lama ternama, dari suku barbar di luar perbatasan. Benar sekali. Hibing, kamu bahkan berani bersekongkol dengan suku asing. Jangan bicara omong kosong denganku. Batu G, habisi mereka semua. Jadi ini Jenderal Dewa? Benar-benar sangat lemah. Ayo lagi. Liu Feng, berlututlah sekarang juga dan bersujudlah padaku. Mungkin aku masih bisa mengampunimu untuk tetap hidup, lalu menjadikanmu anjingku. Memohon ampun? Dalam kamus Daxia, kata itu sama sekali tidak pernah ada. Bahkan jika hari ini aku harus tiada, aku akan tiada dengan penuh harga diri. Kalau begitu akan kuturuti keinginanmu. Gunakan tenagamu. Ayo kerahkan seluruh tenagamu. Kenapa kamu terlihat lemah seperti wanita? Tulang dadamu sudah hancur. Jika kamu tidak ingin aku menghancurkan anggota tubuhmu yang lain, cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu. Pria sejati dari Daxia hanya berlutut pada Tuhan dan orang tuanya, tidak akan pernah sujud pada pengkhianat sepertimu. Kembalilah ke padang rumputmu, cuy. Cari masalah saja. Kaki yang satu ini sudah patah, yang berikutnya akan segera menyusul. Mau berlutut atau tidak? Jangan harap. Kalau begitu temui saja ajalmu. Qingshan. Qingshan, kamu sudah bangun. Panglima. Kamu sama sekali tidak berubah, masih tetap keras kepala, dan pendirianmu masih sangat teguh. Ini semua berkat ajaran Panglima. Pendirian prajurit Daxia memang teguh dan tidak akan pernah tunduk. Karena kamu jadi menderita. Demi Panglima, saya rela mengabdi hingga tiada. Kamu tidak berubah sama sekali. Tapi ada seseorang yang berubah menjadi sangat asing bagiku. Li Qingshan, jangan kira aku takut padamu. Sekarang aku sudah memiliki batu G. Kamu masih saja arogan, merasa dirimu yang paling hebat. Tak disangka sifat itu, akhirnya akan mencelakaimu. Cukup. Dulu saat kita masih menjadi prajurit, awalnya, aku bersumpah ingin menjadi jenderal besar yang menguasai segalanya. Kamulah yang merampas posisiku. Omong kosong, Panglima kami mengandalkan kemampuannya sendiri. Di antara kita 4 jenderal dewa, siapa yang nyawanya belum pernah diselamatkan Panglima? Bagaimana bisa kamu tak tahu balas budi seperti ini? Meskipun pernah diselamatkan nyawaku, atau tidak tahu balas budi sekalipun, orang-orang hanya akan mengingat sosok bernama Marsekal Shen Wei, yakni Adipati Pelindung Negara Li Qingshan. Lalu siapa yang akan mengingat kami? Batu G, serang dia. Batu G sebelumnya pernah bertarung seimbang dengan Li Qingshan, tapi karena ada aku di sini, pasti bisa mengalahkan Li Qingshan. Ayo, hadapilah kakekmu ini sampai 300 putaran. Liu Feng, kamu hanyalah sampah sekarang, kamu sama sekali tidak pantas melawanku.
Aku akan menghabisi orang yang paling kamu kagumi terlebih dahulu. Tapi jangan terburu-buru. Selanjutnya kamulah yang akan aku habiskan. Bukannya kamu hanya bisa berhadapan dengan batu G secara imbang? Dulu memang begitu. Seumur hidupku, aku memang belum pernah bertemu orang yang kekuatannya setara denganku. Namun jika bicara tentang pertarungan hidup dan mati, dia sangat ceroboh. Sangat mudah bagiku untuk menghabisinya. Mana mungkin? Bagaimana mungkin? Hampir saja aku tertipu oleh gertakan kalian. Tapi perkemahan militer ini sudah aku kepung rapat-rapat. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Pengawal, habisi mereka sekarang juga. Lapor, Jenderal. Kita telah dikepung oleh Tuoba Yue dan Resimen Jenderal Tiga Dewa. Kita kalah. Bagaimana bisa mereka datang secepat ini? Apa kamu benar-benar berpikir Yang Mulia tidak mengetahui segala hal yang telah kamu lakukan? Yang Mulia telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Dia selalu mengawasimu. Hanya berharap setelah Adipati Pelindung Negara kembali, kamu bisa melepaskan segalanya dan menyerahkan diri. Hei Bing, kesombonganmu telah mencelakaimu. Kamu pikir rencana matangmu itu bisa memancing di air keruh. Padahal kenyataannya kamu mempermalukan diri sendiri. Menyerahlah sekarang. Menyerah? Gawat! Hei Bing! Kakak Qingshan? Kakak He merasa bersalah padamu. Mengapa kamu sampai menjadi seperti ini? Aku sangat ingin menjadi sepertimu. Tapi kamu Li Qingshan? Tetaplah seorang Li Qingshan. Dan He Bing hanyalah seorang He Bing. Di kehidupan mendatang, aku ingin menjadi pelayan setiamu kembali, sebagai bentuk tebusan atas dosaku. Hei Bing! Hei Bing! Hei Bing! Kakak, aku akan peragakan pada kalian. Ilmu pedang yang baru saja aku pelajari. Pingan, menarilah setelah makan. Kakak Hongling, apakah nasinya sudah siap? Aku sudah lapar sekali. Qingshan, kapan dagingnya selesai dicincang? Aku sudah menunggu untuk mulai memasak. Berapa lama lagi kamu ingin membuatku menunggu? Aku sudah menyempatkan diri untuk singgah sejenak ke tempatmu. Sebentar, sebentar lagi selesai. Sebentar. Mengapa lambat sekali? Kakak, Ibu. Segera siap. Kakak. Tunggu sebentar lagi. Aku tidak mau makan seledri. Aku tidak memasukkan seledri kok. Tanpa seledri, ayah aku sudah lapar. Ayah, aku sudah lapar. Sesaat lagi sudah matang.